Hai guys, welcome back to Peka. Oke guys, jadi malam hari ini kita akan bahas tentang pentingnya pendidikan seksual buat anak-anak zaman now. Nah, kita akan mendengarkan beberapa pendapat dari rekan-rekan kita. Tahu tentang pendidikan seks tuh penting ya? Bro ya. Aku pernah punya pengalaman ada anak remaja gua gitu ya. Polos gitu aja ya, tetapi ternyata dia dijebak gitu. Dijebak sama teman-teman cowoknya untuk buka bajunya, dilecehkan gitu, dan dia nggak tahu gitu. Nah, akhirnya videonya nyebar dan nama dia rusak, dan kasihan banget sih gitu, karena dia nggak tahu mengaplikasikan seks itu secara benar, memiliki pemahaman seks, kapan dilakukan dengan siapa, lalu mengapa itu harus dijaga, apa itu kekudusan dan sebagainya gitu sih, Selo. Thank you bro. Jadi penting sekali untuk mendapatkan pemahaman tentang pendidikan seksual supaya kita sendiri dapat menjaga diri ya bang ya. Oke, lanjut nih buat bro Sonius. Ya, kalau bicara pendidikan seks, sebenarnya kan anak muda sendiri kan penuh pertanyaan ya. Dia sendiri punya fisik, dia juga merasakan dorongan-dorongan tertentu, sehingga masa-masa di mana dia udah mulai merasakan perubahan dalam dirinya, tetapi pengetahuan tentangnya itu masih kurang gitu. Jadi akhirnya membuat dia mencari dari experience yang terjadi seperti yang tadi ceritakan oleh Pastor Jevin gitu. Jadi penting banget. Jadi dari masa muda itu mereka masa pencarian, masa penemuan akhir selanjutnya dalam kehidupannya itu mendapatkan sebuah pengetahuan yang baik sih. Itu penting banget buat dia sih. Ya, kehidupannya ke depannya tentu saja. Oke, cuman persoalannya kan jadi obrolan ini kan sesuatu yang dianggap tabu ya, dan ini jadi masalah gitu, sehingga banyak yang terjebak, banyak yang jatuh. Jadi memang ini jadi PR buat kita nih guys ya, gimana caranya kita memberi edukasi yang baik terkait hal-hal ini. Jadi obrolan tabu ini jadi obrolan yang diajarkan dengan benar, sehingga anak-anak muda bisa belajar pada sumber yang tepat begitu. Gitu sih. Oke guys, jadi semua berpendapat bahwa pendidikan seksual itu penting ya. Buat anak-anak zaman now. Tapi ya seperti dikatakan Bro Yunus tadi, gue panggil Bro. Bisa ya, oke. Jadi seperti yang dikatakan tadi, bahwa ini sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengedukasi, khususnya dengan cara yang zaman kini ya, supaya ini tuh nggak dianggap tabu oleh anak-anak muda gitu. Gimana? Memang soal pendidikan seksual jadi dilema juga ya bagi banyak orang, karena ini bukan sesuatu yang lumrah dibahas. Tetapi gini, kadang-kadang itu karena jadi bahan bercandaan, menjadi sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang vulgar atau apa, akhirnya hal-hal esensial tidak dibahas. Misalnya penggunaan soal alat reproduksi aja bisa digonta-gantikan dengan istilah-istilah lain, misalnya pria seperti tongkat atau apa gitu, sehingga itu tidak membuat pendidikan pemahaman akan seksual itu dengan tepat gitu ya. Jadi memang seharusnya bahwa dari muda itu muda itu diajarkan untuk dari muda itu, misalnya pria memang disebut saja sebagai istilah-istilah medis gitu, penis, perempuan itu vagina, atau sebutan-sebutan yang sebenarnya nggak perlu dirasakan malu, karena memang itu sebagai bahasa standar di daerah-daerah tertentu. Mungkin kalau secara nasional memang seperti itu. Jadi jangan digonta-ganti jadi bahan bercandaan lah ya, karena itu jadi menimbulkan curiosity yang tidak baik di dalamnya. Mungkin salah satunya bisa seperti itu gitu ya. Pengenalan akan juga tubuh ya sejak muda ya. Pria dan wanita itu ada perbedaan gitu ya. Bahwa pria memiliki memang alat reproduksi sendiri, yang wanita punya alat reproduksi sendiri gitu. Dan ada area sensitif yang tidak boleh dilanggar gitu antara satu sama lain tanpa waktu tepat dan permission gitu. Ya gitulah.
gue mau berpendapat bahwa banyak pendidikan seks itu salah nggak dilakukan, dan akhirnya banyak anak-anak muda yang jatuh pada seks pranikah atau penerapan seks yang salah karena peran orang tua yang miss di sini ya. Banyak orang tua yang nggak ngajarin anak-anak itu ketika menjelajahi surfing di internet atau melihat video-video vulgar, tapi tidak diedukasi gitu bahwa itu tuh apa, mengapa dan sebagainya. Juga ada pengaruh-pengaruh budaya di dalam lagu, di dalam film budaya barat yang sangat-sangat terbuka ya. Tapi tidak didukung oleh pemahaman seks yang benar. Akhirnya mereka merasa bahwa itu yang keren. Cinta itu berarti berhubungan badan, padahal cinta bukan berhubungan badan. Pacaran ciuman, padahal pacaran nggak harus ciuman, gitu ya. Nah, banyak budaya-budaya yang salah itu yang kemudian dikonsumsi tanpa pemahaman yang benar ya. Maka itu penting peran orang tua di sini nih untuk educate anak lu untuk bisa memiliki pemahaman yang baik gitu. Kalau nggak mau dia jatuh. Yun, gimana Yun? Keren banget ya. Jadi apa yang sudah dibilang teman-teman tadi sangat luar biasa. Kalau gue cuma pengen bilang bahwa seks itu harus dikembalikan kepada hakikatnya ya, bahwa itu di dalam rancangan Allah begitu. Ketika manusia diciptakan, bukankah Tuhan memberi perintah kepada Adam dan Hawa untuk beranak cuculah gitu loh. Artinya itu di dalam tujuan dan rancangan Allah. Jadi pada mulanya memang itu diciptakan dan dirancang Tuhan untuk tujuan Tuhan gitu. Jadi memang bukan sesuatu yang tabu. Alkitab aja ngomong gitu. Jadi memang kita harus balikin lagi tuh ke standar Tuhan gitu untuk Tuhan. Dan memang persoalan lagi dibalik lagi, bagaimana kita terbuka untuk menjadikan obrolan yang penting ini menjadi bukan sekedar tadi persesuan, hanya sekedar bahan olok-olokan dan bully-bulian gitu ya. Tapi ini sesuatu yang dibicarakan secara santai dan memang sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Gitu aja kali ya. Oke guys, jadi udah bahas ya betapa pentingnya, dan juga tadi lihat dari berbagai pendapat, aspek tentang pendidikan seks itu yang harusnya bukan tabu untuk dibicarakan. So guys, ini untuk kebaikan kita semua, buat diri kita yang sudah tahu. Mari kita share video ini dan jangan lupa like and subscribe.